Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri, NIM B1B1222016, mata kuliah Pemerintahan Nasional, dengan dosen pengampu Pak Alpa Briansah, SIP MIP. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pemerintahan nasional, di mana topik bahasan saya dalam video ini yaitu yang pertama, pengertian BPK. Yang kedua yaitu sejarah dari BPK dari masa ke masa. Yang ketiga yaitu fungsi BPK. Dan yang keempat yaitu tugas dan wewenang BPK. Yang kelima yaitu pengisian atau pemilihan anggota BPK. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian anggota BPK. Baiklah, kita masuki dari pembahasan pertama yaitu pengertian dari BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau sering dikenal dengan BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, BPK memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud, yaitu mencapai negara masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara tanpa campur tangan dari pihak lain. Hal ini penting agar terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam penggunaan anggaran negara. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan baik, efisiensi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan, dan integritas. Kemudian hasil pemeriksaan dari BPK ini disampaikan dalam bentuk laporan yang mencakup temuan-temuan atau rekomendasi serta saran dan perbaikan. Laporan tersebut akan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta publik secara umum. Baiklah, kita masuki ke materi yang kedua yaitu sejarah BPK dari masa ke masa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 28 Desember tahun 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tanggal 1 Januari 1947 akhirlah sebuah organisasi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya memiliki 9 orang pegawai, dan sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang pertama yaitu diketuai oleh R. Sorasno. Selanjutnya pada tanggal 6 November tahun 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta, yang diketuai oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden. Terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 1949, selanjutnya pada tanggal 14 Desember tahun 1949, Badan Pengawas Keuangan diganti dengan Dewan Pengawas Keuangan atau disebut dengan DPK. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember tahun 1949,
maka dibentuknya Dewan Pengawas Keuangan yang berkedudukan di Bogor, yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Sebagai ketua diangkat R. Soeharto mulai tanggal 31 Desember tahun 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1945, dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor dibubarkan sejak tanggal 1 Oktober tahun 1950 dan digabungkan dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1950 dan berkedudukan di Bogor, menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober tahun 1963, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Perpu Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan mengubah gaya baru. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini terjadi pada tahun 1973 untuk mengganti Perpu tahun 1963. Dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi, pemegang kekuasaan, pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri, sehingga undang-undang yang mendasari tugas BPK Republik Indonesia perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya pada masa era reformasi. Nah, dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 /MPR 2002 MPR 2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan, dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Selanjutnya yaitu pembahasan materi yang ketiga, yaitu fungsi dari BPK. BPK ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi operatif, fungsi yudikatif, dan fungsi advisory. Di mana fungsi operatif dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Selanjutnya dari fungsi yudikatif menjelaskan bahwa kewenangan menuntut pembendaharaan dan tuntutan ganti terhadap pembendaharaan dan pegawai negeri bukan bendahara. Fungsi dari yudikatif ini yaitu untuk kewenangan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan keuangan dan kekayaan negara. Selanjutnya yaitu fungsi advisory. Nah, fungsi advisory ini yaitu fungsi yang terakhir, yaitu memberi pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu tugas dan wewenang BPK. Tugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Bab 3 tentang tugas dan kewenangan, di mana tugas BPK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 bagian pertama, antara lain yaitu: yang pertama, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya, seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Tugas yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar-dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, tugas BPK yang ketiga yaitu pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang keempat yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Tugas BPK yang kelima yaitu dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Selanjutnya yang keenam yaitu hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Yang ketujuh yaitu untuk keperluan tindak lanjut atau hasil pemeriksaan BPK menyerah pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Dan yang terakhir, tugas BPK yang terakhir yaitu apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Itulah tugas dari BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pada bagian bab 3. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang dari BPK. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pada bab 3 bagian kedua antara lain berbunyi: yang pertama, dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan mode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Selanjutnya wewenang yang kedua yaitu meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga lainnya seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Layanan Umum, dan badan lainnya atau lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Wewenang BPK yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksa terhadap perhitungan-perhitungan surat dan bukti-bukti, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya wewenang BPK yang keempat yaitu menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada DPR. Yang kelima yaitu menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintahan daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Wewenang BPK yang keenam yaitu menetapkan kode etik dalam pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Wewenang yang ketujuh yaitu menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang ke-8 yaitu membina jabatan fungsional pemeriksa
Wewenang yang ke-9 yaitu memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. Dan wewenang BPK yang terakhir yaitu memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, itulah wewenang dari BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Materi selanjutnya yaitu pengisian atau pemilihan anggota BPK. Terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi antara lain yang pertama yaitu anggota BPK diangkat oleh Presiden dan dengan persetujuan dari anggota DPR. Yang kedua yaitu calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Nah, di sini DPR mulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pembukaan dari BPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK yang lama. Yang ketiga yaitu masa jabatan anggota BPK adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Yang keempat yaitu anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Di sini pertimbangan DPD secara tertulis yang memuat semua nama-nama calon anggota secara lengkap dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari pimpinan DPR. Dan dalam pasal 15 terdapat pemilihan pimpinan, di mana yang pertama pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Yang kedua yaitu ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari anggota BPK dalam sidang BPK untuk pemilihan. Yang ketiga yaitu pimpinan BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh anggota BPK tertua. Yang keempat yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan atau pemungutan suara. Saat ini di era Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin periode 2019 dan 2024 BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua serta 7 orang anggota lainnya, di mana ketua BPK saat ini dipimpin oleh Ismayatun dan wakil ketuanya yaitu Agus Joko Pramono, serta anggotanya yang pertama yaitu Nyoman Adi Suryatnyana, Daniel Luman Tobing, Ahsanul Kossasi, Hairul Saleh, Ahmad Nur Sopit, Pius Lustri Lanang, dan anggota yang terakhir yaitu Hendra Susanto. Itulah susunan dari BPK periode 2019-2024 dengan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Materi selanjutnya yaitu pemberhentian anggota BPK. Pemberian anggota BPK ini dapat dilakukan secara hormat dan secara tidak hormat. Apabila yang pertama, anggota BPK dapat diberhentikan dari jabatannya karena berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Yang kedua yaitu alasan pemberhentian yang sering terjadi adalah karena melanggar kode etik atau melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberhentian anggota BPK harus disertai dengan alasan yang kuat. Dalam pasal 19 yang berbunyi ketua dan wakil ketua serta anggota BPK diberhentikan tidak hormat dari keanggotanya atas usul BPK atau DPR karena yang pertama dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Yang kedua yaitu melanggar kode etik BPK. Yang ketiga yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selama satu bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang keempat yaitu melanggar sumpah janji atau jabatan. Yang kelima yaitu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Itulah yang dapat saya sampaikan dari pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat saya simpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang dapat mengelola keuangan negara. Itulah materi yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.